ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في الدين وأخواتي في الله برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan kita dekat dengan Allah, maka pastilah nikmat itu akan menjadi musibah bagi kita. Dan hal ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqaddimu ila Allah 'azza wa jalla fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fa hiya baliyah, maka dia adalah musibah. Kenapa? Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita,
kemudian nanti kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka dari itu, ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa menjaga setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada dua nikmat yang kebanyakan kita melalaikannya di dalam memanfaatkannya, yaitu nikmat as-sihhat wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti kepada para sahabatnya. Di dalam satu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maqbulun fihi ma katsirun min an-nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalam memanfaatkannya. Kata Nabi, as-sihhat wal faragh, nikmat sehat dan juga waktu luang. Maka penting bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sampai pada detik ini nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan hidup, maka hendaknya kita untuk senantiasa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan tidak terlupa nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan tahun ini, yaitu adalah nikmat untuk kita senantiasa bisa bertemu dengan bulan Ramadan, berada di dalam bulan Ramadan. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena yang namanya bulan Ramadan yang telah kita lewati, ini merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Masya Allah. Dan bulan Ramadan ini telah meninggalkan kita. Tidak terasa sudah hampir 30 hari kita meninggalkan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Syawal, dan bahkan kita berada di penghujung bulan Syawal. Kita pun akan meninggalkan bulan Syawal. Tidak terasa bulan Ramadan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan telah meninggalkan kita, berlalu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu berlalunya bulan Ramadan di dalam kehidupan kita, ini menyebabkan ada orang-orang yang beruntung setelah berlalunya bulan Ramadan. Ada juga orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan. Siapa itu orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan? Yang pertama, orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan Ramadan, diberikan kesempatan berada di bulan yang mulia tersebut, bulan yang barakah tersebut, tetapi ketika bulan itu berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya tentang perkataan Jibril alaihi salam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfur rajul." Sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, thumma salafa, kemudian bulan Ramadan itu berlalu di dalam kehidupannya, meninggalkan dia. Ay qabla an yughfar lah, sebelum
dan mengukur dari dosa-dosa kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha farada siyam Ramadan 'alaikum wa sanantu lakum qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan atas kalian dan aku menyunahkan salat malamnya, salat tarawihnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman shama wa qama." Maka barang siapa yang pada bulan tersebut dia berpuasa, dia salat tarawih, fa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh, maka akan keluar dosa-dosanya sebagaimana seperti ketika dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di tahun ini Allah pertemukan dengan Ramadan, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam ibadah wajibnya as-siyam, begitu juga dia bersungguh-sungguh di dalam ibadah sunnahnya. Itu apa? Qiyamul lail, salat tarawih. Karena dua amalan inilah yang menjadi sebab utama seseorang digugurkan dosa-dosanya. Maka disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadan," barang siapa yang dia bangkit di malam hari salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga puasa-puasanya di bulan Ramadan, dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa semangat menjaga salat tarawihnya di bulan yang mulia itu. Dan merugilah orang-orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di mana salah satu dari keberkahan bulan Ramadan Allah jadikan bulan ini sebagai tarbiyah dan amal, bulan tarbiyah untuk kita senantiasa beramal saleh dengan amalan apa saja, memudahkan bagi kita di bulan tersebut untuk kita beramal saleh beribadah. Syaitan dibelenggu, pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Sebagaimana kabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin." Kalau bulan Ramadan telah datang, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan yang biasanya merayu Bani Adam untuk malas beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang merugi ketika dia telah berada di bulan Ramadan yang seharusnya pada bulan tersebut dia hiasi waktunya, detik-detiknya, hari-harinya, siangnya, malamnya, paginya dengan ibadah kepada Allah, malah justru dia melalaikan ibadah kepada Allah. Hidupnya di bulan Ramadan itu cuma seperti orang yang menanti waktu sahur dan juga menanti waktu buka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-46, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Orang-orang yang lalai itu tidaklah hidup di dunia, melainkan mereka merasa hidup di dunia ini hanya sekedar menanti waktu malam dan menanti waktu pagi. Dan inilah yang hanya terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang yang tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan, hidupnya cuma menanti waktu sahur dan menanti waktu buka. Tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berzikir, tidak mau beristighfar, tidak mau bertaubat, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau qiyam
saja ketinggalan amalan-amalan kebaikannya. Maka orang yang merugi itu adalah orang yang ketika Allah telah berikan kesempatan ini, tetapi dia juga tidak bisa memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Justru di bulan yang mulia itu dia hanya habiskan waktunya cuma dengan tidur, cuma dengan jalan-jalan, cuma dengan hal-hal yang sia-sia. Ini orang yang merugi. Lalu yang ketiga, di antara orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang belum diampuni dosa-dosanya, selain orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan di bulan tersebut, yang ketiga, orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya berqiyam, sholat malam dengan sholat yang panjang. Dia habiskan waktu subuhnya dengan membaca Al-Quran, waktu siangnya dengan berzikir membaca Al-Quran, waktu sorenya dia habiskan untuk menyambut iftar orang yang berbuka, bersedekah, menyantuni anak yatim. Inilah orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, orang yang banyak beramal di bulan tersebut, tetapi ketika berada di tanggal 1 Syawal, dia sebutkan semua amalan-amalannya di hadapan keluarganya, teman-temannya, kerabatnya, tetangganya. Dia sebutkan, oh saya 10 hari terakhir ikut iktikaf, saya ikut sholat yang dari jam 8 sampai jam 3. Oh saya membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Oh kemarin Ramadan kemarin saya berzikir, saya bersedekah dengan setengah harta saya. Oh kemarin saya senantiasa selalu habiskan waktu dengan kebaikan. Dia hilangkan pahala amalan-amalan yang telah dia bangun, yang telah dia pupuk di bulan Ramadan dalam 1 hari ketika bertemu dengan keluarganya, bersilaturahmi dengan kerabatnya, bertemu dengan tetangganya dan teman-temannya dalam rangka ria'an nas. Itu apa? Riya, ingin dipuji. Ini dikatakan sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dikatakan sebagai orang yang ketika bulan Ramadan, orang yang mengejar keberkahan bulan Ramadan, dikatakan sebagai ahlul ibadah, ahlul taqwa di bulan tersebut. Oh ya, capek dia beramal di bulan yang mulia itu, tetapi amalannya tidak dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Dia melakukan perbuatan riya was sum'ah, di mana ini termasuk daripada syirkul asghar, syirik kecil. Hal yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada para sahabat. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkun asghar." Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Faqila, maka Nabi ditanya, "Ma huwa syirkul asghar?" Wahai Nabi, apa itu syirik kecil? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, artinya seseorang dia beramal tetapi amalannya ingin dilihat oleh orang lain. Orang yang ingin mendapatkan pengakuan manusia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala daripada amalannya nanti di hari akhir. Maka inilah orang yang paling rugi. Orang yang capek beribadah, dia menganggap dirinya telah membawa bekal yang banyak, tetapi ketika dia berada di hadapan Allah di yaumil hisab, ternyata amalan-amalannya itu menjadi debu-debu yang bertebaran cuma karena dia ingin pamerkan kepada keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Padahal tidak ada setiap amalan di dalam agama kita ini itu hukumnya wajib untuk dibangun dan juga dijaga di atas keikhlasan. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna Allah la yaqbalu min al-'amal illa ma kana lahu khalisan wa tuqiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amalan hamba-Nya kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Maka dari itu perkara yang sangat penting setelah berlalunya
dia nggak bisa menjaga keikhlasan. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang termasuk dari golongan orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang belum diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan keberkahan Ramadan, orang-orang yang tidak bisa menjaga keikhlasannya setelah bulan Ramadan, maka yang keempat, yang termasuk dari golongan orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, itu adalah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia mampu membangun suatu ibadah yang besar, ibadah yang agung, di mana dia nggak pernah melakukannya di luar bulan Ramadan sebelumnya. Dia nggak bisa membaca Al-Quran sampai 1 juz di bulan Ramadan, dia baca Al-Quran sampai 1 juz dalam sehari. Di luar bulan Ramadan dia nggak pernah mensedekahkan hartanya walaupun hanya sedikit. Di bulan Ramadan dia keluarkan hampir setengah hartanya untuk bersedekah. Dia nggak pernah menghidupkan malam-malamnya. Di bulan Ramadan dia hidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan membaca Quran. Dia mampu melangkahkan kakinya ke masjid, dia mampu bangun untuk sholat subuh, dia mampu untuk sholat berjamaah. Di bulan yang mulia itu dia bangun amalan yang besar. Tapi ketika berlalunya bulan Ramadan, dia meninggalkan amalan-amalan yang agung tersebut, amalan-amalan yang besar tersebut. Seolah-olah dia belum pernah melakukan amalan itu. Inilah wanita. Siapa? Orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan dia tidak bisa menjaga keistiqomahan di dalam setiap amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Sudah begitu dia berbangga lagi kepada teman-temannya. Oh, waktu Ramadan kemarin saya mampu baca Al-Quran 1 juz. Sekarang sih buru-buru 1 juz, 1 lembaran diperhati. Bangga. Padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan amalan yang besar, tetapi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, akan tetapi amalan itu dijaga di atas keistiqomahan. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabbati ila Allah azza wa jalla adwamuha sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hamba-Nya adalah adwamuha, amalan yang kontinu. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Padahal ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau kita di bulan Ramadan mampu untuk beribadah dengan ibadah yang besar, maka berusahalah untuk setelah berlalu di bulan Ramadan kita tetap mengamalkan amalan tersebut. Tapi memang berat. Karena memang balasan yang terbaik dari satu pahala, dari satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, itu bukan ketika Allah mudahkan urusan dunianya, bukan Allah berikan dan tambahkan rezekinya. Terkadang kita melihat seseorang, oh dia banyak rezekinya, oh pasti karena banyak ibadah. Oh dia mudah urusannya karena dia senantiasa selalu beribadah atau melakukan amalan ini, amalan itu, ajian ini, ajian itu. Padahal balasan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita dari amalan ibadah yang kita kerjakan itu adalah keistiqomahan untuk tetap melakukan amalan tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, "Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan." Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya? Kata para ulama, makna ayat ini adalah inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'da. Balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Maka seseorang kalau di detik ini, di hari ini, dia tinggalkan amalan-amalan yang pernah dia kerjakan di bulan yang mulia itu, maka seharusnya dia menjadi khawatir. Tanya sama dirinya, jangan-jangan amalan yang saya kerjakan di bulan yang mulia itu, yang besar, yang berat tersebut, yang banyak itu tidak diterima di sisi Allah.
membalas amalan-amalan kita di bulan yang mulia itu yang kita kerjakan dengan penuh perjuangan, cuma dengan balasan yang hina. Itu apa? Karena dunia ini merupakan tempat yang hina. Apa-apa yang berkaitan dengan dunia pasti merupakan suatu kehinaan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu mal'unatun, itu dipenuhi dengan sesuatu yang hina. Illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah wa man wala, dan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, wa alim atau muta'allim, atau orang yang berilmu atau orang yang mau duduk bermajlis. Ini adalah orang yang terlepas dari kehinaan dunia. Maka dari itu perkara yang sangat penting bagi kita. Jaga keistiqomahan dari seluruh amalan ibadah yang telah kita kerjakan. Karena perintah istiqomah itu bukan hanya ketika kita melihat hilangnya bulan Ramadan sampai kita melihat hilangnya bulan Syawal. Tetapi perintah istiqomah di dalam ibadah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Nah, ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang namanya al-yaqin. Apa itu al-maut, kematian? Maka perjuangan kita di dalam ibadah belum selesai sampai nanti ajal akan menjemput kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pergi, orang-orang yang banyak beramal, tetapi ketika berada di akhir hidupnya, dia malah justru meninggalkan amalan-amalan tersebut. Ingat, Nabi SAW memperingatkan kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Jadi maknanya Pak, orang kalau dia terus istiqamah sampai ajar menjemputnya, barulah dia dikatakan sebagai ahlus shalah, ahlul qiraah, ahlul dzikir, ahlus shadaqah, ahlul siyam. Tetapi kalau misalkan dia setengah-setengah, amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa memberikan peringatan ini kepada para sahabat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW beliau mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takunu mithla fulan, jangan lupa seperti si fulan. Karena yaqumul lail fataraka qiyaman. Tadinya dia suka bangkit sholat malam, kemudian apa? Dia tinggalkan sholat malam. Sama keadaannya dengan kita. Di bulan Ramadan rajin kita sholat tarawih, cari shaf terdepan, ikut dengan imam sampai paling akhir. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, kita tinggalkan sholat malam, kita tinggalkan sholat tarawih. Maka dari itu orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa menjaga seluruh amalan-amalannya sampai ajal menjemputnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
malas beribadah, suka bermaksiat. Kemudian ketika di bulan Ramadan Allah berikan hatinya untuk senantiasa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, kembali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dia malas beramal, kembali lagi dia melakukan hal-hal yang termasuk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap cukup bulan Ramadan sebagai bulan saya untuk muhasabatun nafs, bertaubat, beristighfar. Setelah bulan Ramadan berlalu, saya kembali lagi, nanti tunggu Ramadan tahun depan, nanti saya akan taubat lagi. Padahal Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat. Di dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Ada salah seorang di antara kalian yang dia melakukan amalan-amalan penghuni syurga sampai jarak dia dengan syurga itu 1 dhira', dekat sekali. Sebagaimana keadaan kita di bulan Ramadan, baca Quran, qiyamul lail, berzikir, sedekah, sampai dekat sekali kita dengan syurga. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, kembali lagi bermaksiat, kembali lagi dia meninggalkan amalan-amalan wajibnya. Maka Nabi SAW fayasbiqu 'alaihi kitab, kemudian setelah dia mendahului dirinya ajal berikutnya, fayaqulu bi 'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia melakukan satu amalan penghuni neraka, kemudian masuk ke dalam neraka. Makanya perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai keadaan kita kembali seperti keadaan kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Jaga hidayah itu, jaga ketakwaan itu, karena bisa jadi kita tidak mendapatkannya di bulan Ramadan tahun depan. Karena bisa jadi kita tidak dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka bertakwalah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datang dari saya. Jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa ma'fu minkum, naktafi lahuna subhanahu